Selamat berjumpa Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cara pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri tahun ajaran 2023-2024. Bapak Ibu sekalian, untuk pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka tahun 2023 ini, panduannya dapat kita dapatkan sangat mudah sekali, bisa diunduh atau di-download di internet. Ini Bapak Ibu sekalian, untuk mendaftar silakan menggunakan panduan yang sudah disediakan. Bapak Ibu sekalian, pada pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023 ini berbeda dengan pendaftaran pada tahun sebelumnya, pendaftaran pada tahun 2022. Pada tahun ajaran 2023 ini, untuk mendaftar implementasi kurikulum Merdeka, mendaftar di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftar harus sudah login di platform Merdeka Mengajar. Ini beda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya untuk mendaftar cukup menggunakan akun SIM PKB. Oke. Oke, baik kita kembali pada pendaftaran pada tahun ini ya, tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, sebelum mendaftar, Bapak Ibu harus sudah login ke platform Merdeka Mengajar ya. Platform Merdeka Mengajar itu bisa diakses melalui internet atau juga melalui HP. Oke, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan panduan pendaftaran, di dalam panduan pendaftar ini Bapak Ibu ya, ini sebagai referensi kita bersama. Nah, nanti di sini ada daftar isinya ini berisi terkait dengan tata cara pendaftaran ya, baik bagi umum, bagi yang baru mendaftar atau yang sudah mendaftar. Terus bagaimana tata cara masuk ke platform Merdeka Mengajar ya, terus langkah pendaftaran, terus ada tanya jawab dan pusat bantuan, dan ada beberapa informasi lainnya. Oke, kita langsung. Di dalam panduan ini, Bapak Ibu, ada daftar istilah yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah istilah terkait dengan platform Merdeka Mengajar atau PMM. PMM merupakan platform Merdeka Mengajar, platform edukasi yang dapat diakses melalui aplikasi di gawe Android ataupun di website. Silakan ini alamat websitenya Bapak Ibu ya, untuk membantu pendidik dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Di dalam platform Merdeka Mengajar ini banyak sekali ya yang dapat Bapak Ibu manfaatkan, bisa belajar, berkarya, mengajar, dan bahkan saat ini platform Merdeka Mengajar untuk mendaftar pelaksana kurikulum Merdeka Jalur Mandiri. Oke ya, karena kita pada saat ini membahas terkait pendaftaran, jadi PMM ini digunakan khusus untuk mendaftar atau untuk pendaftaran Bapak Ibu sekalian yang ingin menerapkan kurikulum Merdeka Jalur Mandiri. Terkait dengan berikutnya, ini ada tiga, ini adalah Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan nanti pilihan Bapak Ibu ketika mau melaksanakan kurikulum Merdeka. Ada tiga. Yang pertama adalah mandiri belajar. Mandiri belajar ini terkait satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum
2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi maksudnya ketika nanti Bapak Ibu mendaftar sebagai pelaksana kurikulum merdeka dengan opsi atau pilihan mandiri belajar, Bapak Ibu sekalian di satuan pendidikan itu tidak mengalami perubahan dalam struktur kurikulumnya. Kurikulumnya tetap kurikulum 2013. Namun ada beberapa bagian-bagian yang menerapkan prinsip kurikulum merdeka. Karena ini masih dalam proses belajar. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti memilih mandiri belajar, namun tetap menggunakan kurikulum 2013. Mandiri berubah, yaitu satuan pendidikan sudah menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan menerapkan kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Pada pilihan atau opsi mandiri berubah ini, Bapak Ibu sudah berubah ya struktur kurikulumnya menjadi kurikulum merdeka. Jadi sudah tidak lagi menggunakan kurikulum yang lama atau kurikulum 2013. Jadi otomatis dalam strukturnya sudah berubah menjadi kurikulum merdeka. Dan pilihan yang ketiga yaitu mandiri berbagi, yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktek-praktek baik kepada satuan pendidikan lain. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pada opsi mandiri berbagi ini, Bapak Ibu ini sudah melakukan pengembangan kurikulum merdeka. Salah satunya Bapak Ibu mau berbagi ya kepada sekolah lain. Banyak sekali caranya ya, mungkin bisa menjadi narasumber atau bisa membuat semacam aksi nyata yang bisa dimanfaatkan adalah Bapak Ibu menggunakan platform Merdeka Mengajar ya. Itu salah satunya atau mungkin menjadi maksudnya adalah Bapak Ibu itu selain mengembangkan kurikulum juga Bapak Ibu itu membiaskan kepada sekolah lain terkait kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu ya, nanti ini Bapak Ibu ketika mau mendaftar akan menemui tiga pilihan ini. Terus yang berikutnya terkait akun Belajar ID ya. Terkait akun Belajar ID ini Bapak Ibu sekalian, merupakan adalah akun yang secara otomatis dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Ini yang akan digunakan Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar untuk login. Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian bisa login ke platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu sekalian harus mengetahui ya atau memiliki akun Belajar ID. Nah, untuk mendapatkan ini sebenarnya ini akun yang otomatis ya, secara otomatis sudah ada ketika Bapak Ibu masuk ke Dapodik ya. Ini dapat di-download, diunduh di masing-masing satuan pendidikan yang dilakukan oleh para operator ya. Jadi untuk persiapan awal ketika Bapak Ibu ingin mendaftar pelaksana kurikulum Merdeka Jalur Mandiri tahun ajaran 2023, Bapak Ibu, dua ini dulu ya, yang paling atas ini, harus sudah login ke platform Merdeka Mengajar. Tentunya harus memiliki akun Belajar ID, ada dua ini ya.
Bahwa ini yang pertama kali Bapak Ibu siapkan ketika mau mendaftar implementasi kurikulum Merdeka. Baik. Nah, oke Bapak Ibu. Untuk pendaftaran sendiri sebenarnya sudah dimulai ya. Sudah dibuka pada tanggal 6 Februari pukul 18.00 WIB. Berarti kalau WIT pukul 20 ya. Sampai tanggal 30 Maret 2023. Jadi waktunya untuk saat ini ya, pada hari ini masih panjang, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan eh, proses pendaftaran dengan berbagai persiapan ya, dengan waktu yang panjang ini, sehingga nanti Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan warga sekolah ya, dengan guru-guru untuk berdiskusi ya kira-kira ini, untuk lebih mantap untuk persiapannya. Oke. Baik, nanti Bapak Ibu sekalian dalam masa pendaftaran ketika Bapak Ibu sudah mendaftar dan memilih opsi dari tiga ya, mandiri belajar, berubah dan berbagi. Jadi selama masa pendaftaran ini Bapak Ibu bisa merubah pilihannya. Ketika saat ini Bapak Ibu merubah mandiri berubah ya, mungkin karena ada sesuatu dan diskusi, pengen menaikkan ke mandiri berbagi, silakan aja ya, nanti bisa diganti ya. Tapi itu hanya diberi kesempatan selama 3 kali. Oke, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang perlu dipersiapkan saat pendidikan untuk pendaftaran guru-guru merdeka, yaitu silakan Bapak Ibu nanti baca ya ini ya, baca panduan ini. Pahami status pendaftaran satuan pendidikan. Bapak Ibu, sekolahnya Bapak Ibu apakah sebagai pendaftar baru atau sudah mendaftar di tahun 2022. Pendaftar baru ini maksudnya bahwa Bapak Ibu sekalian ini belum pernah mendaftar dan baru sekarang mendaftar ya. Sedangkan untuk yang sudah mendaftar di tahun 2022 ini sudah mendaftar pada tahun 2022. Tentunya kalau yang sudah mendaftar di tahun 2022 ini adalah nanti dia lebih ke opsi perubahan ya, perubahan pilihan ya, perubahan pilihan dari mandiri belajar dinaikkan statusnya menjadi mandiri berubah atau mandiri berbagi. Terus siapkan untuk aplikasi platform Merdeka Mengajar adalah versi 1.25 ya. Ini untuk yang aplikasi di Gawai atau di Android. Lalu versi yang terbaru yang Bapak Ibu nanti bisa download di Play Store atau bisa diakses ke laman guru.kemendikbud.go.id. Nah, nanti bisa ya Bapak Ibu sekalian, bisa melalui, kalau Bapak Ibu melalui HP, kalau melalui HP Bapak Ibu download dulu. Atau Ibu langsung masuk ke laman guru.kemendikbud.go.id. Oke. Terus untuk masuk atau login ini tentunya seperti yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu akun belajar ID-nya itu harus aktif yang terdata sebagai kepala sekolah. Nah, ini tidak terbatas ya apa domainnya tentunya. Ini akun belajarnya kepala sekolah. Nah, yang berikutnya mengikuti alur pendaftaran hingga selesai. Tentunya nanti Bapak Ibu ketika sudah masuk ke
platform Merdeka Mengajar, nanti kan pasti sudah ada apa itu ya alurnya ya, tinggal Bapak Ibu mengikuti saja sebenarnya, mengikuti saja. Nah ini kan pasti ada perintah-perintahnya apa yang harus Bapak Ibu ikuti. Yang berikutnya yang perlu disiapkan surat izin ya dari yayasan bagi satuan pendidikan swasta. Format surat bisa diunduh di BMM. Jadi ini yang terakhir ya untuk surat izin ini untuk khusus untuk swasta. Nah, nanti untuk formatnya ketika Bapak Ibu sudah masuk, Bapak Ibu bisa langsung unduh sendiri ya. Di situ silakan aja nanti diunduh dan ditandatangani dan diupload lagi nanti di dalam pendaftaran itu sudah tersedia. Baik Bapak Ibu, ini bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 ini yang bersama saja ya. Tetapi pada intinya bahwa satuan pendidikan yang sudah melaksanakan atau yang sudah mendaftar di tahun 2022 ini adalah merubah opsi atau pilihan. Cuma pilihan ini hanya bisa naik tingkat ya, dari mandiri belajar ke berubah, mandiri berubah ke berbagi, atau sebaliknya mandiri belajar langsung ke berbagi. Tapi tidak boleh turun dari mandiri berbagi ke berubah, nggak boleh. Atau mandiri berubah ke mandiri belajar. Jadi harus naik ya, yang bisa nanti Bapak Ibu lakukan bagi satuan pendidikan yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka jalur mandiri. Terlanjut. Bapak Ibu sekalian, ini secara garis besar tata cara pendaftaran secara umum ya bagi satuan pendidikan yang baru akan mendaftar. Ini kan ada 7 tahapan, masuk PMN, masuk ke halaman utama, klik mulai mendaftar, pelajari. Nanti ikuti saja ya. Swiner dan 6. Oke, nanti kita bahas habis ini. Kita skip aja. Yang ini sama. Oke. Cuma nanti Bapak Ibu dalam pendaftaran ini ada perbedaan ya. Bagi pendaftar baru ini akan melewati berbagai tahapan yang harus dilakukan. Cuma perbedaannya dengan yang sudah mendaftar di tahun 2022 tidak perlu lagi mempelajari 2 video kurikulum Merdeka dan mengunggah surat izin dari yayasan ini. Kalau yang sudah mendaftar, 2 tahapan ini tidak perlu dilakukan. Lanjut. Oke. Mungkin kita harus memahami Bapak Ibu ya, siapa yang bisa melakukan pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar, yaitu kepala sekolah atau guru yang dituju sebagai PLT kepala sekolah dan memiliki akun belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah ya. Jadi ini tidak terbatas pada domain atau adminnya belajarnya bagaimana. Terus jika ingin melakukan pendaftaran dengan pendampingan dari wakil kepala sekolah atau guru atau silakan saja. Maksudnya ini Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah mungkin minta bantuan ya dari guru atau silakan aja, tapi tetap menggunakan akun belajar ID kepala sekolah bersama-sama dalam tetap sama melakukan tahapan pembelajaran. Jika ada jika Anda memenuhi kedua penuntut umum namun terkendala mengakses pendaftaran kurikulum Merdeka, silakan nanti lihat informasi lanjut, dilihat di informasi lanjut. Masuk ini Bapak Ibu ya. Ketika nanti sebenarnya Bapak Ibu sudah memenuhi, mungkin ada beberapa kendala, mungkin akun belajarnya yang tidak bisa ya atau bagaimana. Nanti Bapak Ibu langsung aja ya, klik ini, bit.ly ini. Nah, nanti akan diarahkan di sini, akan diarahkan beberapa hal penting untuk menyelesaikan ya, mengatasi permasalahan yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Ini adalah proses masuk ke PMM ya. Ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ini hampir sama ya, hampir sama pada semuanya ketika masuk ke platform Merdeka Mengajar ya. Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, bisa melalui Android ya, minimal adalah versi 5 Lollipop, atau bisa langsung diakses melalui situs yang sudah tersedia, guru.kemendikbud.go.id ya. Tentunya untuk versinya, Bapak Ibu sekalian, versi yang terbaru adalah 1.2,5 ya. Atau nanti Bapak Ibu yang masih lama bisa mengupdate melalui aplikasi Google Play Store atau melakukan pendaftaran melalui laman guru.kemendikbud.go.id. Baik, ini sebenarnya ini tidak ada sesuatu yang berubah ya, ini tetap sama pada tahun-tahun sebelumnya dan prosesnya itu sama saja ya. Kita lanjut aja. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hampir sama ya yang di atas. Ketika Bapak Ibu ingin mendaftar, Bapak Ibu harus masuk dulu ya, atau login ke platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan ID Belajar Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu belum memiliki, namun sudah terdaftar di Dapodik, bisa mendapatkan akun belajar ID secara mandiri melalui tautan HTTPS ini ya, belajar.id. Nanti silakan dibaca sendiri atau tinggal diklik aja ya. Oke, lanjut ya. Ini prosesnya, untuk ini adalah proses masuk ke platform Merdeka Mengajar ya. Kita sebelum mendaftar ini kita masuk dulu ya ke platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan belajar ID. Silakan nanti kan dibuka. Nanti kan pasti minta akun belajar ID. Silakan ketikkan saja. Lanjut dan lanjut, setuju dan berhasil. Ini tahapannya. Nanti mengikuti saja ya. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sudah masuk atau sudah login di platform Merdeka Mengajar, sebenarnya tampilan itu banyak ya, tampilan yang di platform Merdeka Mengajar itu ya. Ada menu pelatihan mandiri, menu asesmen, ada video inspirasi tentunya karena kita mendaftar, maksudnya karena kita ini fokus pada pendaftaran, jadi kita nanti fokus pada menu pendaftaran ya. Nah, nanti kan ketika sudah masuk akan tampil ini dan kita pilih saja pada pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2014. Klik aja. Kita mengikuti dulu ya. Klik, klik terus ya. Ini ada dua, ini sebenarnya tidak terlalu ya, tidak ada perbedaan antara yang pendaftar baru dan sudah mendaftar di tahun 2022. Ini nanti tampilannya. Kita lanjut aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kita masuk pada langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar untuk satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum. Nah, ini yang baru mendaftar ya. Ya, seperti yang sebelumnya, langkah pendaftaran kurikulum Merdeka untuk satuan pendidikan baru. Nah, ini maksudnya, oke lanjut ya, tentunya sama yang tadi, bahwa kita kan ini kalau sudah login di platform Merdeka Mengajar ya, atau sudah masuk, kita pilih saja yang seperti tadi. Klik pada pendaftaran implementasi guru Merdeka, kita pilih. Nah, nanti di sini kita mulai ya. Nah, kita klik lagi yang biru ini. Nah, jika oke, kita akan diarahkan. Nanti Bapak Ibu ikuti saja. Ya. Oke, nanti ada pilihan lagi daftar sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Pada menu daftar sekarang ini, Ibu pastikan ya data diri dan data satuan pendidikan sudah sesuai. Nah, dibaca dulu apakah data Bapak Ibu sudah sesuai atau belum nama dan satuan pendidikan ya. Kalau nanti ada tidak kesamaan, nanti silakan diperbaiki ya. Oke, kita lanjut daftar sekarang dan nanti akan Bapak Ibu akan masuk ya. Masuk di sini dan diarahkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan diarahkan untuk menonton dua video mengenai kurikulum Merdeka ya. Nanti silakan aja ada tombol klik pelajari. Bapak Ibu sekalian, dalam menu menonton video ini Bapak Ibu harus menonton sampai selesai ya. Nanti bisa lanjut ke berikutnya, jangan sampai di skip. Nanti kalau di skip Bapak Ibu sekalian, nah ini sebenarnya sudah terekam ya. Jadi nanti Bapak Ibu diwajibkan sampai saja kita selesai, nanti lanjut. Bapak Ibu akan diharapkan untuk ini ya Bu ya, pilih opsi awal ya. Hmm. Sesuai dengan kesiapan. Ini kan ada mandiri belajar, berubah dan berbagi. Hmm. Opsi awal aja ya. Tapi pilihan Bapak Ibu, Bapak Ibu ini bukan pilihan final. Ini pilihan yang nanti Bapak Ibu bisa dirubah. Tadi seperti yang dari awal, ada kesempatan 3 kali untuk merubah. Dan kita lanjut ya setelah memilih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah khusus satuan pendidikan swasta ya. Untuk pendidikan swasta ada tahapan wajib, yaitu Bapak Ibu harus mengunggah surat pernyataan yang berisi bahwa yayasan mengizinkan sekolah mendaftar kurikulum merdeka. Bagi sekolah di bawah naungan yayasan ini sangat penting, harus ada surat keterangan atau surat izin. Silahkan nanti di sini ada sini ya, di sini ada formatnya. Silakan nanti di-download dulu, ditandatangani. Nanti kan nanti ada menu lagi untuk mengunduh, maksudnya mengupload lagi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, eh, ketika Bapak Ibu sudah melakukan tahapan menonton video dan memilih opsi, dan saat ini Bapak Ibu akan dibawa untuk mengisi kuesioner ya, mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Anda. Di sini nanti Bapak Ibu silakan coba satu besar lagi ya. Nah, nanti ini ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab ya, terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan masing-masing. Ini Bapak Ibu. Oke, ini sampai selesai. Kalau sudah selesai, ya. Ketika sudah selesai Bapak Ibu sekalian, nanti rekomendasi untuk sekolah Anda akan muncul dan Anda juga bisa klik rincian hasil kuesioner untuk melihat secara detail hasilnya. Nah, kan di sini ya. Di sini, kita akan lihat itu. Rekomendasinya muncul ya, hasil dari pengisian asesmen mandiri pengisian kuesioner. Nah, ya bisa Bapak Ibu bisa klik lagi untuk melihat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan isian itu Bapak Ibu berada di mandiri berubah. Berarti
kategorinya bahwa Bapak Ibu sebenarnya walaupun tidak tertulis atau terdaftar sebagai pelaksana kurikulum Merdeka, sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Nah, ya inilah yang menjadi rekomendasinya. Tapi ini rekomendasi ini bukan berarti Bapak Ibu harus membeli ini ya, silakan aja nanti bisa didiskusikan dengan guru dan teman-teman lainnya di satuan pendidikan ya, terkait dengan kesiapan masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita dapat aja, ini kan untuk melihat rekap ya, rekapnya, ini adalah statusnya. Jadi Bapak Ibu ketika tadi sudah memilih, dan ini statusnya sudah terdaftar. Oke, selesai. Baik, ini bagi eh, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah selesai mendaftar, tentunya ketika ada perubahan ya, ingin merubah pilihannya atau opsinya, Bapak Ibu diberi kesempatan selama 3 kali. Jadi Bapak Ibu itu akan diberi kesempatan 3 kali selama masa pendaftaran ya, dari 6 Februari sampai tanggal 31 Maret. Nah, itu Bapak Ibu bisa memilih. Tapi kalau sudah lewat 3 kali sudah nggak bisa. Lanjut ya. Sama Bapak Ibu silakan seperti dari awal lagi masuk ke link rekap pendaftaran. Klik ya, nanti lihat di sini pendaftaran. Nah, khusus kepala sekolah yang mengampuni. Oke, rekap pendaftaran undang klik saja. Sama ya, nanti ikuti aja alurnya. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Klik ubah opsi implementasi kurikulum mereka di halaman rekap pendaftaran. Ini, ini kan ada pilihan. Klik lagi, nanti ada dia. Silakan nanti dirubah Bapak Ibu ya. Ini hanya boleh 3 kali. Dirubah lagi dan simpan. Oke, selesai. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar kurikulum Merdeka di tahun 2022. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk langkah ini sebenarnya bagi satuan pendidikan yang sudah terdaftar melaksanakan kurikulum Merdeka jalur mandiri ya pada tahun 2022 yang sebenarnya hanya berfungsi untuk merubah pilihan dari mandiri belajar ke mandiri berubah atau ke mandiri berbagi. Jadi untuk opsi ini satuan pendidikan boleh memilih menaikkan status lebih tinggi ya, lebih tinggi dari yang sekarang, opsi sekarang yang sudah ada ya. Tidak boleh turun dari mandiri berbagi ke berubah ya atau ke belajar itu. Harus naik 1 tingkat ya. Nah, silakan aja ini hampir sama. Nanti masuk dan konfirmasi pilihan. Nantikan di sini karena ini sudah ada, nanti beda dengan yang baru masuk karena ini sudah terdaftar, nanti kan pasti ada menu ini. Nanti mulai saja ya, klik aja yang ini. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan mengikuti, nanti akan kembali diarahkan. Ya, silakan baca baca singkat, baca juga ya Bu ya. Apakah memang benar ini miliknya Ibu? Lakukan refleksi, oke. Jadi ini sebenarnya prosesnya hampir sama dengan yang baru mendaftar refleksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau yang ini tidak
tidak harus langsung refleksi ya, tidak harus menonton video, karena kan ini pendaftar yang sudah terdaftar. Nah, jadi diarahkan untuk melakukan refleksi kembali ya, asesmen mandiri maksudnya. Nanti kan seperti yang sama ya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, dan sampai klik selesai. Lanjut ya, nanti di sini untuk ini juga sama, bahwa nanti akan keluar rekomendasi yang terbaru. Nah, nanti hasilnya akan keluar juga. Silakan nanti Bapak Ibu ketika ingin memperbaiki ya, untuk merubah opsinya. Ini perlu menjadi catatan, satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri belajar pada tahun 2022 bisa memilih seluruh opsi di tahun 2023. Satuan pendidikan yang terdaftar mandiri berubah di tahun 2022 bisa memilih opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi di tahun 2023. Satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri berbagi di tahun 2022 hanya bisa melakukan opsi mandiri berbagi di tahun 2023. Jadi maksudnya begini, ini seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa opsi pilihan itu tidak boleh turun, harus naik satu tingkat atau tetap di pada opsi yang lama. Ya, ini sudah Bu ya, ini sudah dipilih. Ini hasil akhirnya. Jadi hal yang perlu diperhatikan ini, Bapak Ibu, sebenarnya kalau memilih ini tidak harus sesuai dengan hasil asesmen atau kuesioner ya. Ketika terkadang dari kesiapan yang mana ya, silakan aja disesuaikan dengan kesiapan masing-masing. Nah, kita skip aja nih, hampir sama ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, hal yang perlu kita harus pahami ya, di aplikasi ini atau di platform Merdeka Mengajar ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ini ada referensi ya, yang perlu kita harus baca-baca, kita pahami. Apa saja syarat dan ketentuan satuan pendidikan yang bisa mendaftar kurikulum Merdeka? Ya, pasti ini menjadi pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang boleh melakukan pendaftaran seluruh satuan pendidikan yang berminat mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran agar berpusat pada murid. Oke. Siapa saja yang bisa melakukan pendaftaran kurikulum Merdeka? Pendaftaran bisa dilakukan oleh kepala sekolah, PLT, kepala sekolah atau guru yang memiliki akun belajar ID yang terdaftar sebagai kepala sekolah. Maksudnya, Bapak Ibu yang mendaftar ini pakai akun belajarnya kepala sekolah. Silahkan nanti mau diwakili ya, atau mau dibantu dengan guru atau operator, silakan aja di poin kedua ini. Apakah saya masih bisa mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka setelah mendaftar? Ya, ini seperti yang dari awal, bahwa opsi ini akan dilakukan maksimal 3 kali selama periode pendaftaran masih berlangsung. Lanjut, nanti silakan dibaca sendiri juga ya. Bagaimana jika kepala sekolah pendidikan mengampu lebih dari satu sekolah dan ingin mendaftarkan kurikulum Merdeka? Oke, bagi kepala sekolah yang mengampu lebih dari satu sekolah, kepala sekolah tetap perlu mendaftarkan tiap sekolah sesuai langkah pendaftaran. Namun saat mendaftarkan sekolah kedua, Anda atau Bapak Ibu dapat langsung memilih opsi implementasi guru mereka tanpa menonton video kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kepala sekolah yang mengampu dua sekolah itu bisa mendaftarkan dua-duanya. Sekolah ini bisa mendaftarkan melalui akun belajarnya kepala sekolah.
Nah, pada pendaftaran sekolah yang kedua, tidak perlu lagi menonton videonya. Langsung aja masuk dalam refleksi atau asesmen mandiri. Bagaimana cara mengubah data diri dan data satuan pendidikan jika data yang ditampilkan tidak sesuai, Bapak Ibu sekalian? Ketika ada berubah data yang salah atau tidak sesuai, silahkan nanti laporkan ke tidak sesuaian data Anda melalui langkah berikut. Yang pertama, kunjungi halaman Bitly ya. Ini halaman bantuan sebenarnya sudah disediakan. Silahkan nanti Bapak Ibu masuk ke sini ya, ketika klik pusat bantuan di bagian kanan bawah halaman tersebut. Isi data diri Anda dan jelaskan detail ketidaksesuaian data yang terjadi serta bukti tangkapan layar data Anda di platform Merdeka Mengajar maupun di Dapodik, dan kemudian klik kirim. Jadi nanti petugas akan menghubungi Anda melalui email. Silahkan cek masuk email Anda skala berkala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada data yang tidak sesuai ya, silahkan nanti masuk ke PT yang sudah disediakan, sertakan dengan data pendukung. Nanti di sini otomatis nanti akan diminta. Silahkan nanti diupload dalam Bitly ya, yang sudah disediakan oleh tim ya. Ikuti saja, nanti akan diarahkan apa yang harus Bapak penuhi, Bapak Ibu penuhi untuk perubahan data ini. Ini terkait apakah saya sedang melakukan pendaftaran lalu keluar dari PNM, apakah harus mengulang dari awal. Ini banyak hal ya yang terjadi, mungkin faktor lampu mati ataupun nanti jaringan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika sudah masuk ke platform Merdeka Mengajar dan dalam proses pendaftaran, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Tidak perlu mengulang dari awal proses pendaftaran. Bisa melanjutkan proses terakhir yang belum disimpan. Jadi otomatis bahwa ini sudah tersimpan ya, apa yang Bapak lakukan. Saya belum memiliki akun belajar ID, di mana saya bisa mendapatkannya. Ini yang penting ya. Mungkin sebenarnya Bapak Ibu gini ya, terkait akun belajar ID itu sebenarnya kan sudah secara otomatis ada ketika Bapak Ibu itu masuk Dapodik ya. Nanti silakan aja dilakukan unduh secara mandiri. Kalau memang nanti tidak bisa, silakan nanti ini ada pusat informasi, klik aja di sini, nanti akan diarahkan. Tapi kalau nanti ada permasalahan bisa nanti kami bantu untuk pendampingan ya. Terkait itu bagaimana permasalahannya? Memang belum ada, lupa atau bagaimana? Lupa password ya, nanti silakan nanti Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin ya, kalau ketika Bapak Ibu sudah masuk Dapodik, ini sudah ada. Cuma masalahnya lupa, lupa password atau bagaimana, nanti coba kirim aja nama, NPSN, dan kabupatennya, dan sekolahnya nanti kirim ke kami, nanti kita coba cekkan gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di mana saya bisa mencari tahu informasi lebih lengkap terkait pendaftaran kurikulum Merdeka. Anda bisa mengakses tautan di bawah ini ya, terkait bagaimana informasi lengkap pendaftaran. Ini sebenarnya banyak sekali kok, bukan hanya di aplikasi ini ya, karena ini sudah sesuatu bukan hal yang baru dan sudah maksudnya mudah ya didapatkan informasi terkait pendaftaran kurikulum Merdeka. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu juga ada pusat bantuan ketika ada berbagai permasalahan. Silakan aja nanti di sini ikuti aja apa yang Ibu saya. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan.
Semoga informasi ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian melakukan pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri tahun ajaran 2023-2024. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Sukses selalu Bapak Ibu sekalian, manapun Anda berada. Terima kasih.